Jadi kabengbat waktuna. Belum pergaulan di mana kita berada. Sekalipun di pesantren itu bagi beberapa orang tidak secara pasti dari pergaulan akan diambil yang baiknya. Tapi justru yang berpengaruh yang dia ambil adalah pengaruh-pengaruh jeleknya dari luar pesantren. Padahal dia orang pesantren. Karena itu ada di antara teman-teman kita yang ternyata terkena SP1, ada yang SP2, ada yang SP3, bahkan ada yang dikeluarkan dalam rangka memberi kesempatan barangkali di tempat yang lain dia berubah menjadi baik. Daripada terus tinggal di sini, nanti bisa meracuni teman-temannya yang baik-baik, jadi terbawa jelek. Karena itu ada aturan, ya. Ada aturan di pesantren, ditegakkan aturan di pesantren untuk ditaati. Kalau terjadi pelanggaran, ya terpaksa harus dinasihati secara khusus. Kalau 1, 2, 3 kali enggak bisa, ya terpaksa. Untuk pendidikan pribadinya, barangkali di tempat lain berhasil, dan supaya tidak menyebar, itu membawa pengaruh kepada teman-temannya yang baik-baik. Yang kedua, juga harus diakui bahwa kesempatan kita bisa belajar di pesantren ini adalah kesempatan yang sangat berharga, yang harus diambil manfaat sebesar-besarnya. Mumpung usia masih muda, ya, kita rajin belajar di pesantren, kita rajin mengamalkan ilmu yang didapat dari pesantren. Terus dengan tenggang waktu masa yang berbeda-beda, harapannya kita punya bekal, ya, punya bekal, akidahnya kuat, keyakinannya kuat, keimanan keislamannya juga bagus dan kuat. Apalagi kalau semuanya dijadikan untuk bersikap ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sta'alaina utuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatak wa zakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Insyaallah mualami dah bapak ge apal pasti geus hayang buru-buru balik. Dengan menghirup angin malam, ya. Yang terpenting pada pertemuan ini mohon diingat, jangan sampai lupa bahwa alhamdulillah kita semua yang ada di pesantren khususnya insyaallah ta'ala akan memelihara anugerah Allah di mana Allah telah memberi kelapangan hati, kelapangan dada, merasa senang, merasa bahagia dengan berpegang kepada al-Islam. Dengan berpegang kepada al-Islam. Insya Allah kita merasa bahagia atas anugerah Allah itu.
ada dalam firman Allah, nanti dibaca pada surat Al-An'am ayat 125. Surat Al-An'am ayat 125. Nanti bisa dibaca sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia memberikan petunjuk kepadanya, siapa saja, maka Allah akan melapangkan dada atau hati orang tersebut untuk menerima al-Islam. Untuk menerima apa? Al-Islam. Jadi, faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Itu surat Al-An'am ayat 125. Itu man sya'allahu hidayatahu qadhafa fi qalbihi nuran fayanqasihu lahu wa yasrahu wa dzak alamatul hidayah lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuknya, maka Allah menyimpan cahaya di dalam hatinya, terus cahaya itu melebar, dan itulah pertanda dia diberi petunjuk oleh Allah menerima al-Islam. Nah, al-Islam yang dimaksud, alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajarinya di pesantren. Kalian semua di pesantren ini, pesantren K.H.Z. Mustafa Sukamana. Nah, jadi yang memberikan petunjuk itu hanya Allah. Menciptakan petunjuk di dalam hati itu hanyalah Allah. Tandanya Allah telah memberikan petunjuk dalam hati seseorang. Allah membuat dadanya, hatinya lapang, tenang, damai, senang, menerima al-Islam. Nah, al-Islam ini kita pelajari dari tingkat dasar, dari tingkat awal di pesantren ini. Ya, mulai baca Al-Quran melalui Iqra-nya, terus ya sebagaimana yang telah dijadwalkan di pesantren. Nah, ini adalah sesuatu keuntungan, anugerah yang luar biasa. Karena itu pelihara, ya, pelihara petunjuk Allah ini dengan upaya-upaya kita, antara lain semangat, giat mempelajari al-Islam di pesantren. Jangan lupa itu, ya, jangan lupa. Yang memberikan petunjuk hanyalah Allah, ya. Kita harus berupaya sekuat tenaga memelihara petunjuk ini. Karenanya harus semangat belajar di pesantren. Banyak orang yang tidak mendapatkan petunjuk
dari Allah untuk memeluk al-Islam, mempelajari al-Islam dan mengamalkannya banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi kita harus memelihara. Nah, sekarang boleh pulang, istirahat dulu, berjumpa silaturahmi dengan orang tua, ya, kerabat, teman di sana, tetap dengan menjaga al-Islam. Ya. Jadi al-Islam tidak hanya dipelajari, diamalkan selama di pesantren. Justru harus terus dipelihara. Ya, dimanapun berada, kapanpun terjadi atau waktunya, tetap al-Islam harus dipelihara. Jadi boleh sekarang pulang, nanti waktunya kembali lagi ke sini dengan tujuan mempelajari al-Islam sebagai bekal. Bekal untuk diamalkan. Sebab ini adalah anugerah yang luar biasa daripada Allah. Kita sudah tepat berada di dalam al-Islam, kita sudah siap ingin mempelajari al-Islam. Tentunya aino ngaranna di pasantren mah kudu sabar sagalana. Tapi dibanding jeung baheula mah jauh. Balangsak luar biasa kapungkur. Tapi tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Itu beda lagi dengan sekarang ini. Karena memang gangguan-gangguannya juga sangat berat. Ya, coba saja, bukan hanya santrinya, gurunya saja juga tantangannya berat. Kemajuan sains teknologi saja kan sudah mempengaruhi, ya, resep karena HP gitu kan, medsos. Jadi kabengbat waktuna, belum pergaulan di mana kita berada. Sekalipun di pesantren itu bagi beberapa orang tidak secara pasti dari pergaulan akan diambil yang baiknya. Tapi justru yang berpengaruh yang dia ambil adalah pengaruh-pengaruh jeleknya dari luar pesantren. Padahal dia orang pesantren. Karena itu ada di antara teman-teman kita yang ternyata terkena SP1, ada yang SP2, ada yang SP3, bahkan ada yang dikeluarkan dalam rangka memberi kesempatan barangkali di tempat yang lain dia berubah menjadi baik. Daripada terus tinggal di sini, nanti bisa meracuni teman-temannya yang baik-baik. Jadi terbawa jelek. Karena itu ada aturan. Ya, ada aturan di pesantren, ditegakkan aturan di pesantren untuk ditaati. Kalau terjadi pelanggaran, ya terpaksa harus dinasihati secara khusus. Kalau 1, 2, 3 kali enggak bisa, ya terpaksa. Untuk pendidikan pribadinya barangkali di tempat lain berhasil, dan supaya tidak menyebar, itu membawa pengaruh kepada teman-temannya yang baik-baik. Sebab kalian semua dititipkan oleh orang tua di sini, harapannya ingin menjadi anak yang baik. Kalau datang ke pesantren ternyata jadi bandel, geng-gengan, ya, kan pesantren harus punya upaya optimal untuk menjaga itu. Karena itu merupakan anugerah dari Allah yang sangat-sangat mahal. Kita sudah diberi petunjuk untuk
berpegang kepada al-Islam. Yang kedua, juga harus diakui bahwa kesempatan kita bisa belajar di pesantren ini adalah kesempatan yang sangat berharga, yang harus diambil manfaat sebesar-besarnya. Mumpung usia masih muda, ya, kita rajin belajar di pesantren, kita rajin mengamalkan ilmu yang didapat dari pesantren, terus dengan tenggang waktu masa yang berbeda-beda, harapannya kita punya bekal, ya, punya bekal, akidahnya kuat, keyakinannya kuat, keimanan keislamannya juga bagus dan kuat. Apalagi kalau semuanya dijadikan untuk bersikap ihsan. Dalam artian beribadah kepada Allah dengan penuh semangat. Karena pengertian ihsan itu sendiri beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Dan kalau diyakini tidak melihat Allah, yakinilah bahwa Allah itu memperhatikan kita. Jadi kita akan semangat melakukan ibadah kepada Allah. Jadi iman, Islam, ihsan itu harus diraih, itu kan, dipelihara, antara lain pemeliharaannya dengan ilmu dan amal. Cok kayak nama istirahat kelak itu lain doraka itu memelihara Islamun gitu banyak. Kita berupaya menahan diri dari perbuatan dosa. Bisalah orang lain juga bisa berupaya sekuat tenaga menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk sekalipun kita mau pulang. Kemudian yang ketiga, sampaikan salam Bapak secara pribadi dan pengurus pesantren. Salam untuk kedua orang tua. Kedua, mohon doanya kepada orang tua dan kalian semua, pesantren ini tetap istiqomah, ya, memperjuangkan al-Islam, mempelajari al-Islam. Memperjuangkan al-Islam, mempelajari al-Islam. Semoga selamat di perjalanan, ya, lancar, penuh dengan keberkahan Allah. Nanti pulang lagi ke sini tepat waktu. Insya Allah, sekalipun itu penderitaan bagi sebagian anak, tapi di balik penderitaan itu ada kebahagiaan. Ya, hayang kene di lemur can wareg penderitaan. Tapi dengan datang ke pesantren itu untuk kepentingan kalian semua dan kepentingan orang tua kalian semua. Di balik penderitaan itu ada kebahagiaan. Sampai malam ini sementara kegiatan pengajian di pesantren ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.